Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Teori Hukum dan Konstitusi. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang muatan konstitusi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kata Farsia. Perkenalkan, saya Sarah Hidayati. Saya Yosef Nurmala. Saya Suci Amelia. Saya Edi Pujani. Muatan konstitusi menurut KCWR mencakup 5 hal. Yang pertama yaitu susunan pemerintahan yang meliputi lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat undang-undang. Bidang legislatif adalah DPR. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menterinya yang membantunya. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang dan mengadili apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang. Yang kedua, hubungan timbal balik antara lembaga negara yang satu dengan yang lain. Misalnya saja, dalam proses pembentukan undang-undang, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden memberikan tugas kepada menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Yang ketiga, hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan masyarakat atau community atau warga negara atau citizen. Lembaga-lembaga negara memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau warga negara. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan regulasi, menjaga keamanan, dan menyediakan layanan publik. Hubungan ini menciptakan kerangka kerja di mana lembaga negara bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta warga negara. Yang keempat, pernyataan perlindungan hak-hak warga negara. Pernyataan perlindungan hak-hak warga negara adalah suatu deklarasi yang menjamin hak-hak dasar individu dalam suatu negara. Pernyataan ini dapat mencakup hak-hak seperti kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan pribadi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang kelima, yaitu tujuan dan cita-cita politik ini menjadi sumber penyelenggaraan pemerintah yang mengikat secara hukum atau legally binding badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudisial. Tujuan dan cita-cita politik ini bertujuan untuk menjadi dasar hukum yang mengikat bagi badan legislatif, eksekutif, dan yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Materi muatan dalam konstitusi menurut Mr. J.K. Steinbeck. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak manusia dan warga negaranya. Adanya jaminan terhadap hak-hak manusia dan warga negaranya adalah prinsip fundamental dalam hukum dan konstitusi suatu negara yang bertujuan untuk melindungi serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang diakui dan dihormati. Hak-hak ini mencakup hak atas kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, berkumpul, serta perlindungan hukum. Yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental merujuk pada konstitusional yang mendefinisikan struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warganya, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan politik dan hukum negara. Yang ketiga, adanya pembagian tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental merupakan prinsip pokok dalam sistem pemerintah suatu negara, prinsip yang menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga pemerintahan. Tugas-tugas fundamental ini dibagi menjadi 3 cabang utama pemerintahan. Yang pertama eksekutif, yang di dalamnya ada presiden, yang kedua legislatif, dan yang ketiga yudikatif. Eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola pemerintahan. Legislatif membuat undang-undang, serta yudikatif mengawasi penerapan hukum. Materi muatan suatu konstitusi menurut William Didigiato memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1.
organisasi negara. Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 dirumuskan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Negara kesatuan merupakan penggunaan istilah sebagai susunan negara dan republik merupakan penggunaan untuk istilah bentuk negara. Menurut Cetol, negara memiliki ciri bahwa kedaulatan tidak terbagi ataupun dengan perkataan lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan legislatif lain selain badan legislatif pusat dan penyebutan kemudian bahwa ada dua ciri yang mutlak meletak dan pada suatu negara kesatuan yaitu Demokrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah, kepala instansi vertikal tingkat atasan kepada jabatan di daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat sebagai tingkat keatasannya kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah yang bersangkutan. 2. Hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 diatur dalam pasal 28A sampai J. Konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada juga kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap negara, sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia. 3. Muatan larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD 1945 dalam pasal 37 ayat 5 UUD 1945 mengatakan khusus tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan yang berdasari tidak dapat dirubahnya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia karena didasari pada semboyan kebangsaan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan juga falsafat ideologi negara Pancasila sila ketiga yang juga dimuatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat, prosedur pengubahan UUD 1945. Setiap konstitusi yang tertulis mencantumkan pasalnya tentang perubahan. Hal ini disebabkan karena suatu konstitusi maupun dia hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia juga wajib membela negara Indonesia, sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan kemajuan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan undang-undang dasar dan hukum. Isi konstitusi yaitu 1. Jenis-jenis negara, pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Yang kedua yaitu adanya kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam pemerintahan, Indonesia memiliki 3 lembaga yang utama yang menjalankan pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas tersendiri. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Saat ini, kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakil presiden, serta menteri-menterinya. Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Contoh lembaga legislatif yaitu MPR, DPR, dan DPD. Yang ketiga yaitu lembaga yudikatif. Lembaga ini merupakan suatu badan dengan sifat yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan konstitusi
dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan. Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 3. Kewarganegaraan dan hak-hak kewarganegaraan, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk hidup. Yang keempat, aturan peralihan. Yang kelima, pembatasan kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan memiliki wewenang-wewenangnya sendiri. Yang keenam, cara pembaruan undang-undang. Sekian video pembelajaran dari kami akhiri. Wassalamualaikum